Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur dengan pimpinan serta berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat berkumpul, kita dapat bersama-sama di dalam mendengar firman Tuhan pada saat ini. Renungan harian kita. Dan kita sudah masuk pada bulan September, hari yang kedua. Dan marilah kita sama-sama terus meninggikan nama Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau, Allah yang penuh kasih, yang sudah memberkati, sudah melindungi, sudah memimpin, dan juga menjaga kami. Saat ini kami datang kepadamu dengan firman Tuhan ini, berikan kami akal pikiran yang baik, agar kami dapat menerima dengan baik juga. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah ucapan bahagia Wahyu. Dan ayat renungan terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 3, di mana mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara-saudara, kebanyakan orang semasa membaca Wahyu tidak menyadari bahwa terdapat 7 ucapan bahagia yang ada di seluruh buku ini. Ini berbeza dengan Matius yang menempatkan ucapan bahagia bersama dalam khotbah di atas bukit. Itu kita baca dalam Matius 5 ayat 3 sehingga 12. Dan ucapan bahagia tidak berasal dalam perjanjian baru, tetapi kelihatan dengan jelas terutama dalam buku Mazmur yang dimulahkan dengan ucapan bahagia yang sangat bersyukur, berkuasa dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga 3. Saudara-saudara yang terkasih, apabila kita mempelajari kitab Wahyu ini, kita akan melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam ucapan-ucapan bahagia yang ingin disampaikan kepada kita pada saat ini. Dalam ucapan bahagia yang pertama ini, terdapat berkat yang diucapkan bagi mereka yang membacakan, mendengarkan, dan menuruti kata-kata nubuat ini. Sebab waktunya sudah dekat. Oleh itu terdapat 2 kali ganda berkat yang tertera pada ucapan bahagia ini. Setelah Yohanes menulis wahyu tersebut, 1 salinan akan diberikan kepada setiap 7 jemaah di Asia Kecil dan di luar Asia Kecil. Ada kemungkinan seorang individu yang tahu membaca manuskrip Yunani dan tahu Alkitab akan berdiri di hadapan jemaat dan memberitahu tentang harta kebenaran yang baru tiba yang telah diinspirasikan ini. Pada saat ini, untuk membaca Alkitab, kita tidak perlu lagi dengan pintar dalam berbahasa Ibrani, pintar dalam bahasa Yunani. Karena sudah diterjemahkan dengan mudahnya, kita boleh memahami, mengerti akan apa yang ingin disampaikan kepada kita pada saat ini. Saudara-saudara, semoga kita benar-benar dapat memahami apa yang tertulis dalam Alkitab. Yohanes yang sangat memahami akan tradisi ini, mengucapkan 1 doa berkat ke atas mereka yang akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebagai seorang pastor, Yohanes tahu kita bukan saja harus biasa dengan Alkitab, tetapi juga harus menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Dunia pada zaman itu dan pada zaman ini memerlukan lebih banyak daripada sekadar informasi. Ini bermaksud dari zaman dahulu sehingga pada zaman saat ini kita sangat memerlukan bukan hanya informasi-informasi saja, tetapi kita harus benar-benar dapat meyakini firman Tuhan yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama pada waktu ini benar-benar memfokuskan di dalam firman Tuhan bahwa kita semua memerlukan satu transformasi kehidupan yang terjadi apabila Roh Kudus masuk ke dalam hati setiap orang percaya yang terbuka mencipta semula image Tuhan. Rayuan agar firman Tuhan mengubah kehidupan dibuat secara mendesak
terutama karena waktunya sudah dekat. Seperti yang kita telah pelajari semalam, pelajaran yang sudah kita dengarkan kemarin, masanya sudah dekat. Bukan untuk wahyu tetapi binatang, tetapi apa yang kita semua benar-benar perlukan, yaitu wahyu Yesus Kristus. Kita bukan hanya memerlukan informasi, ataupun kita bukan hanya memerlukan firman yang menyatakan tentang binatang, tetapi kita memerlukan tentang kebenaran Tuhan, wahyu Yesus Kristus itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu firman yang sangat baik bagi kita pada saat ini, memperingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan akan memberikan kepada kita satu nasihat, satu kekuatan bagi diri kita. Semoga kita semua mencari berkat daripada mendengar dan menuruti firman Tuhan setiap hari sampai Yesus datang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, juga menjadi satu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, karena Engkaulah yang sudah memberikan kami firman pada saat ini, sehingga kami dapat tahu apa yang harus kami lihat dalam firman Tuhan. Bukan untuk hal-hal yang menakutkan, tetapi kami harus mencari kebenaran dalam Alkitab dan juga kasih sukacita Tuhan dalam firman Tuhan ini. Terima kasih sudah memberikan kami nasihat yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.